Ekonomi adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari eksistensi atau kelangsungan hidup manusia. Mengingat betapa pentingnya atau betapa vitalnya peran ekonomi, maka muncullah beragam teori yang menjadi pijakan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-harinya. Nah, sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat hingga kini adalah sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Kapitalisme adalah seluruh aktivitas yang ekonominya dikendalikan oleh individu dan swasta. Jika sosialisme, seluruh aktivitas perekonomiannya dikontrol oleh otoritas pemerintah. Masyarakat tidak hanya memahami tentang kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga memahami tentang sistem ekonomi Islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran, dan Al-Hadits yang ada sejak abad ke-14 ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, kapitalisme, ekonomi, sosialisme, dan ekonomi Islam masing-masing mempunyai cara kerja yang unik dan khas. Mengerti perbedaan mendasar antara ketiga sistem ekonomi tersebut itu sangat penting. Karena pilihan sistem ekonomi yang tepat bisa menjadi solusi berbagai persoalan ekonomi yang sedang kita hadapi, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, atau bahkan sebagai sarana ibadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Miranda Mirabella Sianturi dari kelas B Ekonomi Pembangunan dengan NIM 082. Nah, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan beberapa pandangan pemikiran dari tokoh ekonomi yaitu Adam Smith dan Karl Marx mengenai ekonomi kapitalisme. Nah, untuk pandangan Adam Smith tersendiri, yaitu sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu tatanan di mana aset-aset produktif dan faktor-faktor produksi mayoritas dimiliki oleh sektor individu maupun swasta. Nah, di dalam sistem ini menurut Adam Smith, individu itu diberi kebebasan penuh untuk menguasai sumber daya seperti berbisnis, berdagang. Nah, yang kedua, ada menciptakan persaingan antara individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, serta ada kompetisi antar perusahaan untuk meraih keuntungan. Tokoh yang mendirikan dasar-dasar ekonomi kapitalis tentu kita tahu adalah Adam Smith, yang dimana mengemukakan adanya kekuatan tersembunyi dalam suatu pasar, yang dimana diatur dalam segala sesuatunya yang dikenal dengan istilah invisible hand. Nah, Adam Smith berargumen bahwa pasar harus dibiarkan berjalan bebas dari intervensi pemerintah hanya dengan pemerintah sebagai pengawas dari aktivitas rakyatnya atau diawasi oleh pemerintah dengan campur tangan pemerintah. Sekian dari pandangan Adam Smith terhadap kapitalisme. Lagi dengan saya. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan pandangan dari Karl Marx terhadap ekonomi sosialisme. Nah, tentu kita tahu ekonomi kapitalisme dengan sosialisme memang berbeda, di mana berbeda dengan kapitalisme yang menyerahkan roda ekonominya sepenuhnya kepada pasar. Nah, sosialisme ini melibatkan pemerintah, ikut campur tangan pemerintah, tapi secara besar-besaran di dalam mengatur ekonomi negara. Nah, dari perencanaan hingga pengawasan. Nah, tokoh utama dalam sosialisme itu adalah Karl Marx, yang terkenal radikal, berpendapat bahwa hak milik pribadi dihapuskan, termasuk tanah. Nah, Karl Marx juga berpendapat bahwa petani tidak relevan dalam perjalanan menuju sosialisme sejati.
Karena menurut teori materialisme dialektikanya, perubahan sejarah terjadi karena penguasaan alat produksi oleh kaum proletar yang selalu dieksploitasi oleh kaum kapitalis. Nah, tentu dari beberapa pandangan tadi, kapitalisme dan sosialisme itu memanglah sangat berbeda. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Persamaan dan perbedaan ini bisa dilihat dari beberapa faktor, di antaranya ada filosofi ekonomi, yang dimana kesamaan filosofi ekonomi yang diharapkan antara sistem ekonomi kapitalis dari Adam Smith dan sistem ekonomi sosialis dari Karl Marx itu bisa dilihat dari perspektif kesejahteraan ekonomi. Nah, di antara kedua aliran filosofi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kedua aliran filosofi ini sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Mereka sama-sama menekankan pentingnya produksi dan distribusi sebagai faktor kunci dalam ekonomi, walaupun memiliki perbedaan dalam hal kontrol dan implementasinya. Nah, perbedaan filosofi antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis ini terletak pada konsep kepemilikan, yang dimana menurut sistem ekonomi kapitalis, mereka mendorong bahwa kepemilikan pribadi alat produksi dan properti itu akan memberikan individu kebebasan dalam memiliki dan mengelola propertinya masing-masing. Jadi, menurut sistem ekonomi kapitalis atau menurut Adam Smith, mereka berasumsi bahwa mereka mendorong masyarakat untuk memiliki properti atau alat produksinya masing-masing yang nantinya akan memberikan kebebasan kepada mereka masing-masing dalam mengelola produksinya masing-masing. Sementara menurut sistem ekonomi sosialis atau menurut Karl Marx, seperti yang telah dijelaskan dalam karya Das Kapitalis atau karya Karl Marx, mereka mengadvokasikan kepemilikan kolektif alat produksi oleh negara atau masyarakat. Jadi menurut Karl Marx, mereka mengadvokasikan atau mengelola produksinya itu dengan cara kolektif, yang dimana alat produksinya itu yang didapatkan oleh negara atau masyarakat. Jadi mereka mengelola semua produksinya itu dengan cara bersamaan. Nah, di sini juga Karl Marx mengkritik Adam Smith bahwa kepemilikan pribadi alat produksi itu akan menciptakan ketidakadilan, yang dimana sebelumnya itu menurut Adam Smith bahwa mereka mendorong untuk masyarakat memiliki atau untuk memiliki alat produksi atau. Nah, yang kedua ada nilai ekonomi yang diharapkan, di mana persamaan nilai ekonomi yang diharapkan antara sistem ekonomi sosialis dan kapitalis ini ditentukan oleh kedua belah pihak, untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tersedia dengan harga yang dapat dijangkau. Nah, perbedaan nilai ekonomi yang diharapkan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis ini terletak pada konsep kepemilikan, yang dimana menurut sistem ekonomi kapitalis, mereka mengutamakan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan properti, yang dimana nantinya nilai ekonomi yang diharapkan itu bertujuan untuk mendorong inisiatif individu dan investasi swasta. Nah, di sisi lain, sistem ekonomi sosialis mereka lebih menekankan kepada kepemilikan kolektif atau kepemilikan negara atas alat produksi, yang dimana nantinya mereka akan mengarah pada kontrol publik terhadap sumber daya dan distribusi yang dikelola oleh negara untuk kepentingan keseluruhan masyarakat. Baik, selanjutnya dari aspek instrumen kebijakan yang digunakan. Ada persamaannya,
yaitu persamaan di antara ekonomi kapitalisme oleh Adam Smith dan sosialisme oleh Karl Marx. Kedua sistem ini mengendalikan regulasi untuk mencapai sasaran ekonomi meskipun dengan intensitas dan tujuan yang berbeda. Nah, keduanya juga memanfaatkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter guna untuk mengelola kondisi ekonomi dan juga menjaga kestabilitasnya. Untuk perbedaan instrumen kebijakan yang digunakan kapitalisme dan sosialisme ini sangat mencolok sekali. Kapitalisme menganjurkan privatisasi. Privatisasi adalah penjualan perusahaan negara kepada sektor swasta. Nah, keduanya deregulasi adalah salah satu bagian dari perubahan kebijakan. Biasanya pihak pencetus regulasi akan mengeliminasi beberapa poin peraturan yang dianggap tidak sesuai atau memberatkan dan insentif pajak atau pajak penghasilan tambahan untuk mendorong investasi swasta dengan pemerintah yang berperan sebagai pengatur pasar bebas. Di sisi lain, sosialisme ini menekankan nasionalisasi industri utama, pengendalian harga, dan pengelolaan sumber daya negara guna untuk memastikan distribusi yang merata dan mengelola ekonomi demi kepentingan publik. Juga menjadikan pemerintah sebagai pemimpin utama dalam pengelolaan ekonomi.